kami lagi santai-santai di atas, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada What the fuck? Kembali lagi bersama kita dengan Hatim Maulana Arsyah akan memasuki ruangan. Gari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita daripada channel Hatim Maulana Arsyah akan berbincang-bincang dengan tim channel Hatim Maulana Arsyah dan sekaligus memperkenalkan tim yang selalu setia di channel kita. Dan yang pertama dengan Aldo siapa? Aldo. Mantap lah. Kedua Adi Silet. Yang ketiga Roy apa? Roy aja. Jadi kali ini teman-teman kita berbicara tentang pengalaman pertama kali ketika melihat hantu. Seperti apa sih reaksi diri kita ketika pertama kali melihat sosok astral itu dan bagaimana rasanya? Nah, mungkin yang pertama kepada Aldo Kodok untuk menceritakan pengalamannya, umur keberapa. Gue ketawa. Gari. Umur keberapa dan juga seperti apa sih rasanya gitu pertama kali melihat hantu itu. Mungkin boleh ceritakan sekarang. Dulu ketika saya umur 5 tahun, ceritanya sih singkat tapi berjenjang-jenjang. Berjenjang. Dulu namanya kalau di Indosiar filmnya mungkin ada yang tahu lah kan teman-teman, film namanya Sun Gokong. Sun Gokong. Itu sore hari. Jadi sore hari ketika itu di sini ruangan TV saya, di sini ini TV ada di situ, dan belakang saya ruangan kamar orang tua saya. Posisi lagi tiduran sendiri sore hari. Jadi sambil nonton tiduran. Jadi kamar ruangan orang tua saya. Jadi ini pintu, terus pintunya itu kan buka. Terus di depannya lagi tuh jendela. Posisi di depannya pintu itu. Iya, pintu itu jendela. Jadi jendela. Waktu itu setelah film Sun Gokong itu saya tonton iklan. Jadi saya mau kayak ngambil sesuatu lah, apa itu saya ngambil kayak Sun Gokong. Terus saya tengok di jendela kamar orang tua saya, ada muka gitu. Dulu saya tidak tahu itu hantu apa ya atau bukan. Mukanya tuh kayak dia nganggap gitu, koyak gitu, mungkin ada cewek wanita. Cuman kepalanya aja nganggap kita. Posisi jam berapa itu? Jam 4 sore lah, jam 3 atau jam 4. Oh, lagi santai-santai lah ya. Lalu setelah itu apakah pernah nggak Aldo merasakan agak berbeda dalam kehidupan? Maksudnya gimana ya? Ke depannya itu, keesokan harinya melihat hantu lagi atau cuma sekali itu aja gitu? Oh, masih ada lagi mas. Jadi setelah umur 10 tahun, waktu itu saya demam panas kali itu. Jadi posisi saya waktu itu saya tidur sama kakak saya di ruangan kamar kakak saya. Jadi dalam mimpi itu saya bermimpi kayak saya di pandangan saya tuh ruangannya itu kosong, hitam. Posisi kayak mimpi atau mimpi? Oh, posisinya mimpi ya. Terus di pandangan saya tuh ruangannya itu kosong, gelap semua kan. Terus ada mas tahu enggak kalau misalnya orang kurban tikar atau tikar kurban, iya yang anyaman tuh. Oh iya, tahu kan. Nah, jadi ketika ruangan kosong tuh depan mata saya kan, misalnya gelap gitu kan, gelap gulita itu. Jadi ada tikar dari samping loncat-loncat. Loncat. Tikar loncat-loncat? Iya, dalam mimpi itu. Terus loncat, terus berhenti tepat depan saya. Dia keadaannya itu udah digulung. Tikar loncat. Setelah itu dalam mimpi itu saya udah berhenti di depan saya. Tiba-tiba saya tatap terus kan tikarnya. Kayak saya makin takut kan. Langsung tiba-tiba tikarnya itu ngebuka sendiri, terus keluar muka di depan saya,
muka hantu badut. 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 Seperti ini nggak mas? Bukan. Iya. Lebih serem dari itu lagi. Waduh, gila. Setelah itu saya kebangun. Ah. Saya ketakutan kali, kayak serasa diawasi. Keadaan ruangan waktu itu ketika saya lagi tidur memang gelap, karena kakak saya memang biasanya tidurnya mati lampu. Nah terus karena saya takut, saya kayak inisiatif lah pindah ke ruangan orang tua saya. Oh, posisi waktu itu jam berapa tuh? Itu kalau tahu saya mas, pokoknya malam mas. Malam. Kelas berapa? Pak SD. Pak SD. Iya, umur 10 tahun. Oh iya, berarti ketika umur 9 tahun merasakan pengalaman melihat hantu, dan pas ke umur 10 pengalaman mimpi ya. Mimpi. Ada lagi lanjutannya setelah itu. Terus? Setelah saya ke ruangan orang tua saya, terus saya Tidur lagi? Saya tidur lagi, menutup pintu orang tua saya. Terus supaya saya bisa tidur bertiga sama orang tua saya. Posisi saya tidur waktu itu di ruangan orang tua saya, bapak saya, mama saya. Oh iya. Nah, jadi saya ingat waktu mas, jam 4 subuh. Ya. Waktu itu jam 4 subuh saya mencoba lagi tidur lagi kan, karena hati saya kan masih Di kamar yang berbeda. di kamar yang orang tua saya. Jadi saya mencoba tidur, terus mata saya tiba-tiba kebuka sendiri. Tidur ini. Posisi Buka itu lagi. sadar. Sampai ketiga kalinya pas saya tidur lagi, buka lagi, lalu tegak di hadapan saya. Mungkin dibilang kalau di sosok besar hitam, mungkin bisa dibilang genderuwo. Dalam sadar atau mimpi? Sadar. Atau setengah sadar? Sadar total ya? Sadar total. Wow. Terus setelah itu apa reaksi diri kita gitu, diri aku sendiri ketika melihat itu? Takutkah atau Ketakutan sekali. Karena itu pertama kali. Kalau sebelumnya kan saya kan tidak tahu. Ini karena saya sudah tahu, saya melihat itu langsung secara saya sadar sekali, menengok yang susah itu depan mata. Ini kasur tua saya, dia tegak di sini depannya. Posisi wujudnya seperti apa sih? Gua penasaran. Mungkin tinggi besar lah daripada plafon rumah saya, tinggi besar. Terus badannya besar kayak itu, pakai tongkat, tingginya gajah gitu. Wow, kayak wujud-wujud hewan gitu ya? Iya, bisa bilang. Oh. Lalu saya setelah melihat itu tuh saya ketakutan, terus saya memukik saking ketakutan. Nah, ketika momen itu bangun orang tua. Iya bangun, lalu ya Bertanya, coba lah mungkin dikasih obat penenang apa biar supaya tidur. Obat penenang maksud? Obat tidur. Oh iya, berarti dalam waktu itu posisi kan masih umur 10 tahun ya. Atau obat demam. Setelah itu kisah selesai. Jadi rasanya itu ketika pertama kali melihat sosok tersebut gimana tuh? Takutkah atau ketawa atau meloncat kayak senggokong gitu? Kalau saya pikirnya gini mas, pertama kali karena saya tidak tahu dulu hantu gimana. Karena saya mikir gini, saya kira itu kakak saya pakai topeng kan. Jadi cuek aja namanya gitu kan. Kakak nih palingan gitu, kakak nih palingan. Posisi orang tua lagi di mana? Orang tua lagi masak Di dapur. Iya. Dan waktu itu kan orang tua saya kan polisi, jadi dia masih bertugas. Kakak posisi lagi di mana? Kakak di kamar. Oh, di kamar itu juga? Enggak, kamar dia sendiri beda. Beda ruangan. Lu sakit nih pakai masker. Nah, jadi ketika itu kan melihat itu kan shock gitu kan. Nah, apa yang kalau pertama kali saya enggak tahu. Oh, enggak shock. Bukan shock, kayak Kaget gitu. Apa sih gitu. Kayak enggak jelas itu. Maksudnya apa ya? Saya kira itu kakak saya kan. Jadi belum topeng itu belum tahu itu hantu gitu ya. belum tahu. Di posisi apa yang dilakukan ketika itu, atau melanjutkan nonton film Singgokong atau gimana? Oh, dan setelah itu saya pokoknya ambil barang sesuatu ya lagi nonton. Jadi itu pengalaman pertama ya, melihat hantu. Jadi setelah tahu itu bahwasanya bukan kakak Aldo, itu gimana reaksinya? Ya
amat, aduh, Amat baru semangat. terasa kalau itu namanya itu ya. Pas itu setelah SD umur 9 tahun lah, 9 tahun. Posisi itu umur 9 tahun. Iya, SD itu baru tahu. kelas berapa? SD kelas 3. Kelas 3 ya. Jadi ini kan pengalaman real ya, Iya. original dari ya mau gue WC bentar bro, mau gue WC. Ya. Kamu bilang Buang yang besar, buang yang kecil. Biasa. Iya silakan kamu. Jadi ini kan tentang pengalaman yang memang pengalaman hidup ya dalam kapasitas cerita horor. Nah mungkin teman-teman dimanapun berada memiliki pengalaman yang berbeda terkait kisah-kisah horor ini. Atau mungkin dari Aldo sendiri, Aldo Kodok, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman kita yang melihat video kita. Pesan saya sih bahwa bahwasanya kita tuh hidup berdampingan dengan mereka. Ya, jadi apapun dimanapun kita tetap saling menghargai lah. Karena kita berdampingan sama mereka juga. Intinya kita sama Ya. atau berbeda? Berbeda. Makin beda alam. Iya. Dan derajat juga beda. Jadi teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Aldo teman kita dari tim channel Tim Menarisa ini sangat bermanfaat bahwasanya kita ini hidup berdampingan ya. Dimanapun mereka itu ada dan posisinya memang beda dunia saja. Kita tetap saling menghargai dengan mereka, mereka pun saling menghargai dengan kita. Nah, lalu kita lanjut langsung ke teman kita yang bernama Roy Ajah. Nah, jadi gimana Roy pengalaman pertama kali melihat sosok astral? Seperti apa sih reaksinya gitu kan? Entah meloncat atau joget kayak atau gimana gitu. Boleh ceritakan? Kalau pengalaman saya melihat sosok hantu itu pas SMP kelas 2 SMP. ya. Dan posisinya kawan itu sudah merencanai untuk pergi mancing sekitar jam 2 subuh. Wow, 2 subuh mancing. Ya. Karena posisi jam 2 subuh itu enak untuk pergi mancing. Mancing ikan. Ya, mancing ikan. Setelah kami berangkat dari rumah ke tempat tujuan untuk mancing ini. Dan setelah sampai kami di tempat tujuan itu, kami berjalan beriringan dan posisinya saya itu sendiri. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Ya. Dan posisinya saya paling belakang Sendiri. yang kawan-kawannya di depan dan saya di belakang. Beriringan berjalan, saya mendengarkan suara orang berjalan. Posisi subuh. Ya, di hutan-hutan saya mendengar suara ada orang berjalan dan beriring berjalan terus. Saya penasaran dengan sosok ini. Langsung cek. Langsung saya berada di belakang dan mengintai sosok itu. Dan saya mengintai sosok makhluk itu. Dan setelah itu kawan saya sudah sampai di posisi tempat mancing itu. Dan saya itu terakhir Kang sampainya. Dan saya melanjuti perjalanan ke tempat kawan-kawan itu Sendiri itu ya? sendiri. Oh. Dan makhluk itu tetap mengikuti. Posisi nampak enggak makhluknya? Tidak Kang. Tahu dari mana makhluk itu mengikuti? Karena merasa merinding aja Kang. Oh, merasakan ya? Iya. Feeling ya? Iya. Nah, Dan saya mendengar suara berjalan. Dan Dari saya belakang? dari belakang. Dan saya melihat ke belakang, nggak ada Kang. oh, posisi suara itu jaraknya berapa meter sih kira-kira? Nggak pala jauh Kang. Posisinya agak setengah meter. Setengah meter. Ya. Oh iya ya. Dekat juga sih. Dekat ini juga. Terus? Dan setelah sampai di tempat posisi mancing, dan saya berpisah sama kawan. Saya pergi arah ke sebelah kanan, kawan sebelah kiri semua. Dan setelah saya lempar pancing saya, rupanya saya mendengar lagi suara dari sebelah kanan. Oh, sebelah kanan suaranya Ya. seperti apa? Kayak ada yang memanggil. Memanggil. Dan saya mengintai lagi dan saya melihat ke sebelah kanan, posisinya tak ada. Setelah itu apa reaksi dari Roy ketika mendengar suara tersebut?
panik aja. Panik. Ya. Nah. Jadi posisi sosok itu sih gimana sih? Memang nggak nampak ya? Nggak nampak. Waktu itu kayak ada yang ngikutin gitu ya, tapi nggak lihat ya. Nah, posisi yang menjadi pertanyaan, apakah teman-teman Roy waktu itu mendengar suara itu atau gimana ya? Posisinya teman-teman itu tidak mendengar suara itu. Nggak dengar? Ya. Atau merasakan nggak teman-teman itu kayak diikutin nggak ya? Enggak. Wow, berarti Roy sendiri waktu itu ya? Wow, nggak kebayang horornya teman-teman. Memang kita ini kayak dihantui ya. Jadi setelah itu gimana mancingnya setelah itu? Dan setelah itu saya tidak meragukan itu lagi. Saya fokus mancing aja. Mancing aja? Ya. Sampai jam berapa waktu itu? Sampai jam 5. Dapat ikan apa? Biasa kan? Ikan gabus kan? Ikan gabus. Wow, mancing lagi mancing ikan gabus. Rupanya dipancing hantu, bro. Mas, sebentar Mas, saya boleh bertanya ya? Boleh. Jadi Bang Roy, kemungkinan setelah kejadian itu ada nggak abang keinginan untuk mancing lagi? Atau abang ada kayak rasa keraguan lagi dalam hati untuk mancing karena takut akan ada terjadi seperti itu lagi? Masih dong. Dan keesokan harinya saya mengajak teman-teman itu untuk memancing lagi. Berani ya? Berani. Karena penasaran dengan sosok itu. Dan ketika kami pergi ke sana lagi, sosok itu tetap mengikuti. Sama seperti ke awal yang awal Iya. tadi ya? Lalu setelah itu reaksinya itu gimana? Itu kan pengalaman pertama gitu. Ya. Reaksinya meloncat ke kolam atau gimana gitu? Dan ke hari keduanya, saya penasaran dan saya mengajak teman-teman untuk pergi memancing karena penasaran kali dengan sosok itu. Setelah kami pergi dan sosok makhluk itu mengikuti lagi. Oh, makhluk yang sama. Ya. Nah, Dan setelah itu berjalan terus dan sosok makhluk itu menunjukkan dirinya. wow, berarti makhluk yang sama itu menunjukkan wujud aslinya. Iya. Seperti apa wujudnya? Wujudnya itu cewek kan. Oh, cewek. Bisa lebih detail lagi Pak? Ah, ya. Yang abang lihat? Posisi cewek, rambut panjang, dan dia pernah ada orang-orang setempat situ bercerita karena dia diperkosa. Ya. Posisi waktu itu ketika melihat sosok perempuan itu langsung tanya ke pemuda setempat atau warga atau gimana? Setelah itu langsung saya bertanya ke warga yang setempat di situ. Dan warga itu bercerita juga kepada kami dan tempat itu kejadian itu tempat mesum. Tempat oh, berarti tempat yang kalian mancing itu dulunya tempat mesum. Iya. Jadi waktu ketika pertama kali ini di hari kedua melihat hantu tersebut, Roy dan teman-teman kan nggak melihat. Iya. Nah, posisi itu Roy reaksinya seperti apa? Reaksi saya di situ terkejut dan berlari-lari. Oh, Roy tetap mancing atau gimana? Dan teman-teman tuh tetap mengajak saya tetap mancing. Karena nggak percaya gitu. Karena nggak percaya saya ceritakan kejadian itu, teman-teman tuh gak yakin Posisi dengan kejadian itu. Kejadian tersebut pada jam berapa? Posisinya itu jam 3 Jam 3 sore atau jam 3 subuh. Oh. Berarti Roy ini suka mancing, hobinya malam-malam ya? Iya. Jam 3 subuh ya. Waktu itu mancing ikan apa? Ikan gabus kan? Dapat banyak ya? Dapat. Alhamdulillah. Pengalaman tentang kami ya daripada tim Channel Hati Maulana. Mungkin teman-teman dimanapun berada memiliki pengalaman yang berbeda tentang pertama kali melihat sosok astral. Nah, kepada teman-teman dimanapun berada, oleh karenanya, tunggu dulu, gua agak lupa tadi, sorry. Gua ingat waktu penelusuran sekaligus pembuktian di pintu gerbang waktu itu. Oh iya. Agak beberapa minggu lalu ya, waktu kita ramai waktu itu. Nah, di situ waktu itu kan Roy menguji pembuktian tempat tersebut kan. Ya. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu apa sih yang dirasakan waktu itu dan reaksi Roy ketika melihat langsung sosok astral di pintu gerbang gaib kerajaan alam lembah. Ini seru teman-teman. Dan posisi yang pembuktian yang di pintu gerbang tuh mas, itu sangat beda mas. Auranya ya. Auranya beda. Dan posisinya pas saya jadi pembuktian di situ mas, itu kayak banyak makhluk-makhluk astral mengganggu saya.
makhluk astral. Ya. Setelah saya sebagai pembuktian di situ, itu sangat mengganggu pikiran saya. Posisi Roy waktu itu melihat nggak sosok itu? Saya melihat, Mas. Oh. Itu banyak makhluk-makhluk yang saya lihat posisi di situ. Wujudnya seperti apa aja? Wujudnya di situ ada kuntilanak, Kuntilanak, ya. Genderuwo, sosok genderuwo. ya. Dan itu ada sangat besar, Mas. Itu posisinya itu saya melihat ada kepala besar, cuman kepala, rambut panjang, Mas. Badannya itu Badan yang enggak ada, Mas. berarti kepalanya sama rambutnya. Ya. Itu posisinya letaknya waktu itu di mana ya? Gua merasakan juga kalau waktu itu. Itu posisinya itu pas di tengah-tengah gerbang. Oh iya iya pas pintu gerbang Pintu itu ya? gerbang. Iya iya iya. Lalu setelah itu gimana tentang merinding atau berat badan atau gimana? Itu posisinya berat badan dan kepala pusing, Mas. Kapal pusing. Ya. Nah, jadi teman-teman, pembuktian ini sudah kita upload di video sebelumnya. Nah, kita ceritakan lagi kan tentang pintu gerbang kerajaan alam Lembang ini. Memang seru. Jadi waktu itu kan kita ada netralisir juga kan, ya. Jadi pengalaman semakin banyak lah. Dan oleh karenanya mungkin kepada teman-teman dimanapun berada, kami di sini menyampaikan pesan kepada teman-teman bahwasanya mereka itu ada dimanapun berada. Yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, mereka selalu ada di sekitar kita. Mereka selalu membantu kita. Gua Hatim Maulana beserta tim dari channel Hatim Maulana. Sekian, terima kasih. Selamat malam.